Farmakope Herbal Indonesia itu untuk menganalisis total flavonoid, ya, diperlukan sampai 6 referensi, 6 standar. Padahal standarnya itu mahal-mahal di sana. Ya. Nah, di penelitian terakhir saya sudah membuat suatu sistem di mana Bapak Ibu nanti pakai satu standar aja. Begitu standar itu sudah diketahui, Bapak Ibu tinggal mengklik. Misalkan saja dasarnya adalah standar quercetin, kemudian dirubah menjadi epigenin dan sebagainya, atau dirubah menjadi rutin dan sebagainya, itu nanti angkanya langsung muncul. Ya. Ini sedang kita daftarkan hakinya juga di sini. Pendek kata, bahwasanya saya sebagai peneliti selain publikasi juga produk itu tetap saya orientasikan agar menghasilkan produk yang real dan sekaligus menghasilkan paten atau atas kekayaan intelektual. Barangkali nanti kalau ada teman-teman yang mengingat bagaimana cara mematenkan, bagaimana cara membuat produk dan sebagainya, kita bisa bekerja sama. Baik, ya, ini adalah kurikulum vitae saya. S1 saya di ITB, ya. Kemudian S2 saya ada BSc juga. Saya jadi dosen itu tahun 87, ya, Bu Nunu. Jadi 87 udah jadi dosen. Saya adalah dosen pertama di kimia. Pada waktu itu belum ada kimia dan saya termasuk dosen pertama di program studi kimia. 87 saya mulai mengajar di kimia. Kemudian S2 saya juga di ITB dan S3 saya di École Nationale de Chimie Montpellier, Prancis. S2 dan S3 saya itu tentang sintesis. S1 saya memang analisis dengan menggunakan HPLC. Nah, tapi sejak tahun 2005 saya berpindah tidak lagi di sintesis. Ada sintesis tetap ada, ya. Tetapi saya lebih fokus kepada bagian analisis, ya. Karena saya ditugaskan menjadi ketua pusat kajian untuk pengembangan obat tradisional. Oleh karena itu tiap harinya saya harus mengembangkan cara analisis yang cepat dan tepat. Baik, sebelumnya sebagai pendahuluan bahwasanya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian pasti mengetahui bahwasanya topik atau fokus utama di dalam kimia organik adalah pure compound, organic compound, ya, yang sudah murni. Senyawa murni itu barangkali senyawa yang baru atau tidak baru, ya. Kalau kita fokusnya ada di organic compound ini, senyawa murni, ya. Senyawa murni bisa berasal dari bahan alam, biasanya diekstraksi, kemudian diisolasi dan sebagainya melalui berbagai tahap dan akhirnya mendapatkan senyawa organik murni ini. Ya. Nah, kalau sudah kita temukan senyawa organik yang murni ini, kita bisa apa saja penentuan struktur senyawanya seperti apa. Ya, kita bisa melakukan juga transformasi untuk menghasilkan senyawa baru di sini. Nanti saya akan lihatkan di pengalaman saya mengenai transformasi. Ya, dalam rangka menarik kesimpulan hubungan antara struktur dan aktivitas. Kemudian aktivitas juga kita analisis. Nah, untuk obat tradisional atau obat bahan alam yang sekarang ini, senyawa organik yang murni ini yang berasal dari bahan alam itu juga bisa untuk CRM atau sebagai standar senyawa bioaktif yang ada di formula atau bahan baku dari senyawa organik untuk standarisasi. Ya. Pendek kata, bahwasanya mengetahui senyawa organik baik itu berasal dari sintesis maupun berasal dari bahan alam, kualitatif dan kuantitatif itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini untuk versi industri farmasi, Bapak Ibu lihat betul bahwasanya
untuk sampai kepada konsumen, begitu banyaknya tahap-tahap yang harus kita lakukan. Tercatat di sini. Kita harus melakukan quality assurance, quality control, baik itu sesuai dengan farmakope atau standar-standar yang lain, ya, di dalam 4 tahapan. Yang pertama, bahan bakunya harus kita quality control juga di sini. Kita analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kalau sudah dapat ekstra, kita kualifikasi lagi. Ya, begitu dapat produk, kita kualifikasi lagi. Di Badan POM dikualifikasi lagi. Pendek kata, bahwasanya untuk sampai ke konsumen dibutuhkan suatu metode yang tepat atau yang baik gitu ya, untuk sampai ke konsumen. Harus kita analisis secara tepat di sana. Baik, di dalam kuantifikasi senyawa organik, kita bisa melakukan melalui berbagai cara. Ya. Yang pertama adalah, atau untuk apa kita harus mengkuantifikasi? Ya. Kuantifikasi senyawa organik itu bisa untuk memonitor apakah suatu senyawa, suatu reaksi itu sudah sukses atau belum. Perjalanan genetika suatu reaksi, ya, tiap detik, tiap menit kita analisis. Harus kita berapa banyak senyawa yang terbentuk sehingga kita bisa optimasi di sana. Oke, ini sangat penting. Kemudian juga kepentingan kuantifikasi adalah memonitor jumlah senyawa organik di dalam ekstrak atau formula, seperti yang saya kemukakan tadi. Dan yang terakhir, kalau kita menghasilkan suatu senyawa organik yang murni, baik itu dari sintesis maupun dari bahan alam, kita bisa menentukan purity atau kemurnian dari senyawa organik ini. Ya. Ini keperluan untuk apa kita harus mengkuantifikasi senyawa-senyawa organik ini. Baik, kesimpulannya bahwasanya kualifikasi atau menganalisis kualitatif maupun analisis kuantitatif terhadap senyawa aktif atau senyawa hasil isolasi atau senyawa hasil reaksi sangat diperlukan. Ya. Berikutnya adalah fundamental konsep, ya, konsep fundamental untuk beberapa hal yang sudah Bapak Ibu atau adik-adik ketahui semuanya. Yang pertama adalah apa makna dari integral itu dulu. Ya. Kadang-kadang mahasiswa sekarang tinggal pencet-pencet, ya. Kalau alat-alat sekarang itu tinggal pencet, keluar angkanya. Ya. Tapi kalau ditanya maknanya apa sih di situ, ya. Kadang-kadang mahasiswa harus belajar dulu. Nah, saya kembali lagi. Apa makna daripada integral kalau kita mempunyai suatu spektrum? Bu Nuno tahun berapa Bu Nuno lulus ya? Saya itu angkatan 82, jadi udah zaman-zaman lama ini ya, waktu saya mahasiswa. Lebih lama saya, Pak. 78 ya, ya hampir sama lah ya. 79. Ya, barangkali Prof. Nuno pernah melakukan ini ya. Kalau dulu tidak ada alat yang untuk mengukur integral, jadi luas puncak. Nah, kalau dulu luas puncak ini S1 saya ini, ya, HPLC-nya kayak gini. Saya harus menghitung luas puncaknya ini berapa, ini luas puncaknya berapa, sehingga bisa menentukan berapa total toksoflavin yang ada di dalam sampel saya pakai XPLC. Ya. Nah, integral kalau sekarang kan tinggal pencet integralnya berapa gitu ya, tahu di situ luas puncaknya ada berapa. Nah, dulu ada pertanyaan. Ini kebetulan puncaknya bagus, tapi ada puncak yang tidak bagus, sulit, tidak simetris seperti itu. Nah, dulu caranya bagaimana? Saya gunting ini. Saya gunting, kemudian saya timbang. Nanti timbangan ini sesuai dengan luas puncak itu.
dengan catatan bahwasanya kertasnya ini harus homogen. Betul ini di sini. Ya. Nah, alat-alat sekarang canggih-canggih. Jadi adik-adik kalau sekarang pakai alat QNMR aja, nanti saya perlihatkan. Begitu kita masukkan angka, saya nimbangnya berapa, ini nimbangnya berapa, berapa persen kemurniannya, langsung muncul di dalam komputernya di apa namanya NMR itu. Ya. Nah, saya tidak mau kalau mahasiswa saya hanya pencet-pencet gitu, tidak tanpa mengetahui makna daripada apa yang kok bisa keluar seperti itu dan bagaimana interpretasi daripada QNMR itu sendiri. Ya. Sekali lagi, luas puncak kita tahu bahwasanya biasanya sesuai dengan kalau di NMR proton, luas puncak itu adalah jumlah hidrogen atau jumlah proton dalam situasi atau dalam lingkungan yang tertentu. Ya, ini akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian barangkali adik-adik semua ini kadang-kadang sekarang tidak dikenalkan ya, ada kuantifikasi itu ada 3 macam ya metode untuk kuantifikasi. Yang pertama adalah external standard method, metode eksternal ya, standar eksternal. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh adik-adik ini ya untuk membuat kurva kalibrasi. Ya. Tapi saya di dalam NMR ini sukanya adalah internal standar. Jadi menggunakan senyawa lain yang tidak ada di dalam bahan saya. Ya. Baik itu untuk mengukur purity maupun berapa banyak senyawa aktif yang ada di dalam ekstrak. Ya. Saya lebih fokus kepada internal standar. Ya. Kemudian ada juga metode adisi, standar adisi. Apa bedanya? Ini saya berikan ilustrasi. Kalau metode standar eksternal, adik-adik semuanya sudah tahu ya, biasanya saya membuat berbagai macam konsentrasi dari senyawa standar, ya. Kemudian saya alurkan, ini contohnya adalah absorbansi. Kalau HPLC ini ya, nanti biasanya absorbansi juga ya, ekspektasi ini adalah konsentrasi, kemudian kita masukkan atau kita buat suatu larutan sampel kita dan kita masukkan, kita ukur berapa konsentrasi senyawa aktif yang ada di sampel kita bisa melalui kurva standar ini. Ya. Nah, berikutnya adalah ini yang saya pakai nanti di dalam kuantifikasi dengan menggunakan NMR proton. Ya. Saya menggunakan metode standar internal, di mana standar internal adalah standar yang tidak ada di dalam sampel kita. Memang sengaja itu, tapi dia memberikan puncak yang spesifik di sana. Oke, bagaimana caranya nanti? Kalau adik-adik sekarang kan udah tahu, biasanya pakai ini ya, pakai absorbansi ya, pakai pakai UV vis ya. Kalau UV vis itu senyawa yang mirip, misalkan ada yang satu ada metilnya, yang satu tidak ada metilnya, Anda nimbang sama-sama 1 gram, panjang gelombangnya itu bisa jadi sama, tetapi ekstensi molarnya itu pasti berbeda di sana. Ya, jadi senyawa yang berbeda itu pasti punya respon detektor atau ekstensi molar yang berbeda. Oke. Nah, kalau di dalam NMR ini nanti kita akan melihat bahwasanya identifikasi sinyal itu sebanding dengan konsentrasinya, tidak perlu apa namanya istilahnya yang seperti tadi mencari ekstensi molar dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu saya suka dengan metode standar internal ini untuk NMR. Oke, kalau yang terakhir adalah standar adisi, jadi kita punya larutan gitu ya, kita tambahkan dengan standar yang larutannya itu konsentrasinya sama semua, kemudian kita tambahkan apa namanya berbagai macam sejumlah ya yang berbeda-beda senyawa standarnya dan nanti akan kita ukur berapa miligram. Contohnya di sini adalah kurkumin di dalam suatu larutan. Ya.
Nah, secara cepat saja ini, adik-adik semuanya udah tahu persis bahwasanya kalau senyawa metanol itu ya ada dua lingkungan di sini, ya, lingkungan yang pink ini dengan yang biru. Ya. Jumlah hidrogennya di sini ada tiga, sedangkan di sini hanya ada satu. Nanti integralnya itu 1:3. Oke. Nah, metanol, ya. Saya kira adik-adik udah tahu persis bahwa di sini tidak terjadi splitting, ya, tidak terjadi istilahnya apa ya, splitting ya, pemisahan itu, pecah, ya. Nah, adik-adik tahu persis bahwasanya di dalam etanol, ini etanol, ya. Etanol ada berapa jenis lingkungan di sini? Ada tiga. Satu, ini sama, dua, dan ini yang ketiga. Ya. Jumlahnya, kalau kita integralkan, ini dua, ini satu ya, ini salah ini. Ini satu hidrogen, dan ini adalah tiga hidrogen. Ya. Tidak ada tetangga, di sini hanya singlet, dan di sini ada tiga tetangga. Oke, berarti di sini ada yang empat, yang mana ini? Ya, ini dua hidrogen. Di sini ada empat puncak, satu, tiga, tiga, satu, dan di sininya ada dua puncak karena di sini tetangganya ada dua hidrogen. Ada tiga puncak, ya, satu, tiga, satu. Ya, saya kira ini sudah dikemukakan oleh Bu Elvira kemarin. Ada suatu pengalaman, adik-adik semuanya. Kalau menambahkan, mencampur 1 mol alkohol dengan 1 mol metanol dengan 1 mol etanol, ya, maka puncaknya nanti sesuai dengan satu 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 tadi, ya. Jadi ini adalah dari, sedangkan yang di sini dari metanol dan etanol di sini. Oke. Nah, ternyata nanti puncaknya ini, oke, puncak integrasinya ini sesuai apabila mol per mol, bukan gram per gram. Ya, jadi kalau saya timbang 46,07 gram etanol ditambah dengan saya tambahkan 32,07 gram metanol, maka nanti puncaknya sama dengan yang etanol ini ditambah dengan yang metanol ini, ya. Jadinya puncaknya seperti ini. Nah, adik-adik tentunya bisa berharap di sini, seandainya saya mencampur 46,07 dengan 32,04 gram, ya, etanol dan metanol masing-masing, berapa persen etanolnya? Ya. Ini ketemulah di situ persen etanolnya adalah 59,0. Bukan 100% di sini. Oke, bukan 50%, tetapi 59,0. Oke. Nah, intinya adalah kalau kita mau melakukan analisis NMR dengan analisis kuantifikasi dengan NMR, ya, proton, jangan lupa yang kita bicarakan bukan gram atau ppm, tetapi mol, satuan utama dalam analisis kuantitatif. Oke. Dan luas puncak integral itu berbanding lurus dengan jumlah protonnya. Kita tahu bersama ini. Yang secara langsung nanti berkaitan dengan jumlah mol. Oke. Dan yang terakhir adalah kuantifikasi dalam NMR proton itu didasarkan pada perbandingan jumlah mol melalui jumlah protonnya. Jadi nanti jumlah molnya berapa dan jumlah protonnya itu berapa. Oke.
Aduh, 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 aduh. Matikan dulu, ada ini. Dalam praktek, jika menggunakan massa harus dikonversi terlebih dahulu menjadi mol. Nanti Bapak Ibu kalau melihat di tayangan saya nanti yang dari komputer aslinya, di sini nanti saya masukkan berapa gram ya standarnya internal tadi dan berapa gram senyawa aktif saya gitu ya. Terus langsung bisa melihat di situ berapa kemurniannya itu bisa langsung keluar di komputer. Ya. Sekali lagi, dasarnya adalah mol di sini, bukan gram. Oke. Nah, adik-adik, Bapak Ibu semuanya, yang terakhir adalah bagaimana aplikasi dari NMR ya, untuk mengkuantifikasi senyawa organik. Ini sebetulnya adalah tesis saya S3. Saya buka-buka lagi. Ya, 3 tahun saya di Prancis. Ini yang saya uplak-uplak. Reaksi substitusi biasa ini. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik semuanya udah tahu kalau saya punya di pelajaran ya suatu alkil klorida gitu, saya substitusi pakai suatu nukleofil maka nanti terjadi reaksi substitusi. Ya. Nah, kalau saya punya senyawa amonium, ini S3 saya ini, amonium, ya. Tentunya CH di sini, CH3 di sini akan kekurangan elektron. Betul? Nanti akan diserang oleh nukleofil sehingga akan menghasilkan suatu senyawa amin ini. Yang asalnya adalah garam amonium kuartener, oke. Kemudian kita beri suatu nukleofil, kita reaksikan dengan nukleofil, maka nanti akan menjadi suatu senyawa amina ditambah dengan nukleofil yang tersubstitusi dengan CH3 di sini. Nah, saya bisa bayangkan, ini bayangan saya, belum saya laksanakan ini. Seandainya saya punya trimetilamin saja, kemudian saya reaksikan dengan suatu alkil halida yang bermacam-macam ini ada 4 alkil halida ya ini sini ya, menghasilkan 4 garam amonium, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian garam amonium ini saya reaksikan dengan suatu nukleofil, maka nanti metil yang semula adalah di sini tidak ada metilnya, sekarang menjadi metil ada di sini. Aminnya tersubstitusi dengan siklopentan seperti ini ya. Ini dengan etil, kemudian saya akan menghasilkan 8 senyawa baru di sini, 4 amonium dan 4 senyawa amina. Ya. Oke, kalau saya punya 10 senyawa alkilharida, nanti saya bisa 20. Nah, kemudian saya hitung di situ bagaimana aktivitas dari masing-masing senyawa ini, baik itu senyawa amonium maupun senyawa aminnya, kita uji aktivitasnya, maka nanti kita akan bisa menghitung atau membuat suatu rumusan hubungan antara struktur dan aktivitas. Ya. Bagaimana kalau ada substituen pendorong elektron, bagaimana kalau ada penarik elektron, bagaimana kalau ada gugus apa namanya aromatik dan sebagainya. Ya, kita masukkan di situ banyak sekali senyawa baru hasil transformasi yang bisa kita hasilkan. Bisa juga dibayangkan apabila kita punya suatu senyawa amina, misalkan senyawa alkaloid, ya, kodein, morfin dan sebagainya, ya, yang asalnya gugus metil bisa kita transformasi menjadi etil, isopropil, bensil dan sebagainya. Pendek kata bahwasanya reaksi dimetilasi dari senyawa amonium itu sebetulnya banyak sekali aplikasinya. Ya. Bagaimana saya bisa mengikuti genetika? Bagaimana saya bisa mengukur keberhasilan sintesis saya? Ya, berapa persen kemurniannya dan lain sebagainya? Saya gunakan NMR proton pada waktu itu tahun 94 ya saya S3 itu ya udah lama juga ini. Moga-moga masih ingat ya. Baik, ini yang saya ambil contoh di sini. Kalau saya punya senyawa seperti ini, ya,
trimetil vinyl amonium iodida. Ternyata iodida ini bisa berfungsi, kalau kita panaskan, dia bisa berfungsi sebagai nukleofil yang nanti akan menyerang CH3 sehingga akan terjadi demetilasi, penghilangan gugus metil dari senyawa amonium menghasilkan senyawa amina seperti ini. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau sekarang saya mau mengikuti kinetika demetilasi dari amonium, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus tahu persis berapa chemical safe di mana letak gugus CH3 saya, ya. Kemudian setelah saya reaksikan, setelah saya panaskan, maka nanti posisi dari senyawa amin produknya itu ada di mana. Ya. Saya tambahkan senyawa yang tidak ada di dalam reaksi saya setelah selesai reaksi, ya. Namanya adalah dibensil ether untuk mengukur keberhasilan daripada reaksi saya. Ini adalah standar internal tadi, pakainya dibensil ether. Saya tahu persis bahwasanya trimetil amonium chemical safe-nya ada di 3,7 metilnya ini, dimetil penil ini amin, ya, di 3,0, dan di bensil ether itu CH2-nya ini ada di 4,55. Saya fokus ada di sana, ya. Kemudian metil pada amonium jumlahnya ada 9, metil pada senyawa amin jumlahnya ada 2, dan hidrogen, maksud saya ini adalah hidrogen pada senyawa amin, ya, ada 6, sedangkan di sini ada 4, jumlahnya 4. Oke, jadi nanti identiknya, ya, molar rasionya proton ini adalah 9, ini 6, dan ini 4, sesuai dengan jumlah protonnya. Oke, ini sebagai starting material, senyawa yang akan kita rubah menjadi senyawa lain. Ini adalah produk, dan di bensil ether ini adalah senyawa standar internalnya untuk kuantifikasi. Ya, tentu saja Bapak Ibu atau adik-adik semuanya, kita harus memilih senyawa standar itu yang inert, artinya yang tidak reaktif. Ether tidak mudah bereaksi. Kalau kita tambahkan kecampuran, nanti tidak akan bereaksi dengan baik itu senyawa asal maupun produknya. Ya, syarat utama untuk kuantifikasi senyawa internal standar itu harus inert dan larut tentunya. Ya. Nah, ini adalah spektrum senyawa asalnya. Di sini ada 9 hidrogen, di aromatiknya ada 5 hidrogen. Ya, 3 tambah 2 sama dengan 5, dan sininya adalah 9. Oke, ada di sekitar 3,7 ppm chemical shift-nya untuk senyawa amonium. Ya. Dan ini adalah chemical shift untuk senyawa produk, senyawa amina tadi. Di sini ada CH3 metil, pada ini ada 6 hidrogen, sedangkan di aromatiknya ada 5, ya. 3 tambah 2. Totalnya di sini adalah 5. Oke, ini harus kita ketahui dulu. Nah, kalau kita mereaksikan senyawa asalnya ini adalah amonium. Produknya adalah senyawa amin. Tanpa ada dibensil ether, bisa. Ya. Dengan melihat perbandingan jumlah proton, yang ini adalah totalnya ada 9, ya.
Yang sininya totalnya ada 6. Semestinya adalah 3:2 di sini. Artinya di sini sudah terjadi transformasi senyawa amonium sebanyak 50%. Kalau 0% tentunya di sini tidak ada. Hanya ada satu puncak ini ditambah dengan yang aromatik tadi. Ya. Totalnya ada di sini. Nah, kalau udah 50%, maka nanti perbandingannya adalah 3:2 sesuai dengan 9 proton ada di amonium dan sini ada 4 proton yang ada di senyawa amina. Oke. Kemudian kalau ini 75%, ini nanti 1:1, ya, karena aslinya di sini adalah 9, di sini ada 4, ya, bisa kita harapkan seperti itu ya. Kemudian kalau ini nanti sudah terjadi reaksi sempurna, amoniumnya tidak ada, maka nanti akan muncul satu peak untuk amina, proton di amina ini, ada 6H, dan ada 5 hidrogen pada sistem aromatiknya, 3+2 di sini. Ini sudah 100%. Bisa tanpa di bensil ether atau tanpa internal standar tadi. Nah, kemudian saya tambahkan juga internal standar ini. Saya coba juga. Jadi kalau di bensil ether ini ada 4 hidrogen pada 4,5 ppm chemical shift-nya, ya. Ditambah dengan sistem aromatik ini ada 5 ditambah 5, 10. Kalau kita integrasikan di sini jumlahnya ada 4, di sini jumlahnya ada 10. Ya. Dia stabil, boiling point-nya tinggi, nanti kita apa-apakan tidak akan menguap gitu ya. Dan hanya ada 2 proton, yaitu bensilik dan aromatik. Saya lebih cenderung ke bensiliknya ini. Aromatik kita tidak gubris biasanya. Oke, di 4,5. Nah, ini maksud saya. Sebelum ada reaksi, maka nanti hanya ada senyawa amonium yang jumlah hidrogennya itu ada 9 dan ada senyawa di bensil ether. Oke, di bensil ether yang harganya adalah yang total hidrogennya pada sistem bensilik itu ada 4. Integralnya nanti 9:4. Oke. Kalau sudah terjadi suatu reaksi 25% contohnya di sini, maka nanti integrasinya ini akan turun, yang bagian amoniumnya ini akan muncul puncak baru atau muncul puncak dari senyawa aminanya ini ya di sekitar 3,0. Kita hitung integralnya berapa, nanti bisa kita hitung molnya itu jadinya berapa, keluarlah di situ berapa persen reaksinya itu bisa berlangsung ya. Nah, ini sama juga kalau udah 75% bentuknya seperti ini. Kalau sudah 100% itu nanti amoniumnya, metil pada amonium hilang, tidak ada puncaknya di sini di 3,7 ya. Hanya ada di 3,0 yang jumlahnya di sini ada protonnya 6 dan di sini jumlahnya ada 4. Berarti reaksinya sudah sempurna 100%. Oke. Nah, ini sebelum saya melakukan pada waktu itu, saya juga menganalisis dulu persen errornya, ya, berapa persen errornya. Saya lakukan berbagai macam mol, ya, molnya ini berapa, terus kemudian hasilnya berapa, differentiatornya ternyata persen errornya itu antara sekitar 1,5 atau sekitar ya maksimal 2% lah di situ. Analisis dengan menggunakan NMR. Ya, ini kemudian saya usulkanlah di situ mekanisme reaksinya dan lain sebagainya. Ini berbagai macam, tapi semuanya ini saya analisis
kuantifikasinya dengan menggunakan NMR. Ya. Ini yang pertama. Ya. Jadi NMR sangat penting, sangat bagus untuk standarisasi. Ya. Eh, dalam hal ini contohnya tadi adalah reaksi. Karena apa? Direct quantification, tidak dibutuhkan internal standar yang berbagai macam tadi. Nah, kalau Bapak Ibu punya di bensil ether ya, pokoknya di bensil ether ini bisa untuk standarisasi, baik itu senyawa quercetin, macam-macam lah di sana, ya, dengan menggunakan NMR. Jadi tidak perlu apa namanya tidak perlu standar yang begitu banyak ya, satu standar untuk semua reaksi atau semua senyawa bioaktif itu bisa pakai NMR ini. Kemudian juga Bapak Ibu juga udah tahu tidak destruktif ya. Jadi kalau pelarutnya dihilangkan aja, nanti NMR ini akan menghasilkan apa namanya senyawa senyawa itu tidak berubah gitu ya, asal kita pelarutnya kita apa namanya uapkan ya, menghasilkan non destruktif lah pokoknya bisa dipakai lagi. Sekaligus Bapak Ibu bisa mengidentifikasi struktur atau senyawa-nya itu apa ya, struktur dan purity confirmation. Tiap senyawa itu ada kita lihat purity-nya berapa, terus kemudian dilihat dari ini ya environmental protonnya ya, itu nanti bisa kita lakukan di situ. Baik, berikutnya adalah analisis kemurnian. Nanti saya belakangan aja memperlihatkan apa spektrum aslinya gitu ya. Tapi ini teorinya adalah seperti ini. Saya sudah melakukan isolasi senyawa yang sederhana sih ini untuk praktikumnya. Isolasi piperin. Piperin ya lumayan. Kalau kafein mudah lah ya. Tapi piperin ini agak sulit juga. Ya. Tapi bisa kita praktikumkan. Sekarang tidak perlu kromatografi. Ya. Untuk piperin ini bisa pakai rekristalisasi, kristalisasi, atau ekstraksi biasa. Bisa menghasilkan sekitar 95% piperin murni. Ya. Ini kita analisis bahwasanya berbagai macam apa namanya proton. Di sini ada 6 lingkungan yang berbeda ya. Di sini ada 6 puncak gitu. Dengan lingkungan yang berbeda dengan jumlah hidrogen kalau kita integrasikan ini sesuai dengan tabel yang ada. Ini adalah struktur daripada piperin. Oke. Nah, saya pernah kalau kita coba ya sekali lagi kalau kita mau menganalisis kemurnian daripada piperin ini, kita harus konversi berapa piperin yang kita timbang. Ya. Kemudian berapa PM, dalam hal ini saya tidak menggunakan dibensil ether, tetapi trimetylsilan TMS saya gunakan sebagai standar internal. Ya. Karena apa? Saya nggak pakai dibensil ether, karena nanti puncak dibensil ether ini akan mengganggu hampir sama dengan puncak yang ada di piperin ini, sehingga tidak saya pakai ya. Saya punya TMS yang murni gitu ya sampai 99,8%, maka itu nanti saya gunakan untuk kuantifikasi kemurnian dari senyawa hasil isolasi saya ya. Dan ternyata ini hasilnya adalah sekitar 95%, nanti akan saya lihatkan. Ya. Sekali lagi, kalau kita tahu mol yang kita tambahkan di dalam produk kita, hasil isolasi kita, TMS dalam hal ini sebagai internal standar, nanti kita bisa melihat berapa kemurnian daripada senyawa yang saya peroleh itu tadi. Ya. Dan ini adalah contoh publikasi ya. Saya membandingkan 3, ini mahasiswa S2 ini. Ya, membandingkan antara UV-Vis, HPLC, dan NMR dengan menggunakan dibensil ether sebagai internal standar ya, dibandingkan untuk kuantifikasi senyawa androglycolid yang ada di Sambiloto. Ya. Ini adalah contoh-contoh. Nah, Bapak Ibu, barangkali hanya di Undip ya
yang menyediakan jasa untuk kuantifikasi atau analisis kuantitatif dengan menggunakan TM, apa namanya, menggunakan proton ini, NMR. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa buka di apa namanya, di laboratorium Undip gitu ya. Protonnya berapa, kemudian karbonnya harganya berapa, bisa dilihat di ini promosi ini ya, jadinya lewat aja lah. Yang intinya bahwasanya kita juga menyediakan jasa untuk melihat kemurnian daripada senyawa yang Bapak Ibu peroleh dari hasil isolasi. Ya. Nah, sebagai penutup, saya kira presentasi saya ini, ya, NMR ini dalam mengkuantifikasi eh, pemantauan reaksi, ya, dan eh, apa tadi untuk analisis kemurnian serta berapa banyaknya senyawa aktif yang ada di dalam ekstrak sudah saya paparkan ya. Berbagai ide atau pertanyaan barangkali nanti ya bisa muncul dan terus terang saja kita tidak mungkin saya tidak akan bisa menjawab, kita coba diskusikan pada paparan hari ini. Ya saya harapkan ya memicu lahirnya gagasan baru. Begitu banyak Bapak Ibu pakai NMR ini untuk kuantifikasi yang bisa kita hasilkan papernya. Ya, suatu contoh aja validasi untuk apa namanya validasi metode dibandingkan dengan HPLC, dibandingkan dengan UV ya yang sudah ada di standar nasional Indonesia atau di farmakope herbal Indonesia atau metode-metode lain, kita coba bandingkan karena apa, metode yang lain itu barangkali terjadi suatu overlapping atau suatu apa namanya ya gangguan dengan senyawa-senyawa yang lain. Tetapi kalau di dalam NMR ini, senyawa yang lain itu pasti akan muncul pada daerah chemical shape yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa identifikasi uh, secara lebih tepat di sana. Ya. Saya kira itu Pak Badrun yang bisa saya berikan untuk hari ini. Ini adalah contoh-contoh dari ini NMR ya Bapak Ibu ya. Udah ada di sini. Ini kalau sekarang itu tinggal klik ini berapa kemurniannya, berapa gram yang saya peroleh itu langsung keluar di seperti ini ya Bapak Ibu. Ini 95% kemurniannya piperenya. Kita masukkan berapa terus keluarnya spektrum dan sebagainya, dia langsung keluar sendiri-sendiri di sini. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya QNMR-nya. Nah, spektrumnya juga ada di situ. Kemudian juga saya juga udah ini ada apa namanya? Nah, ini udah spektrum semuanya ya. Proton, kemudian ada Gaussy, kemudian ada Nosy, ada CNMR lengkap di sini. Nanti barangkali kita bisa diskusi lah untuk satu senyawa aja begitu banyak yang bisa kita diskusikan ya. Ya, Baik, terima kasih Pak. terima kasih Prof. Bambang atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan sangat membuka wawasan kami. Mungkin kami persilahkan kepada Bapak, Ibu, ataupun Mas Mbak semuanya yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan raise hand terlebih dahulu. Monggo, Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Wah, ada, terlalu berat. oke. Kalau tidak ada mungkin saya penasaran nih, Prof. Kan memang untuk kuantitatif NMR ini masih sangat jarang ya, Prof. Kita mendengarnya ya, Prof. Mungkin tadi kan Prof. Bambang bilang kalau kuantitatif NMR itu harus mol gitu ya, mol Ya, per mol gitu.
Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi tidak, Prof? Kenapa harus mall per mall? Dan tadi kan Pak Bambang pakainya di di ether benzen ya, Prof? Ya. Kalau misalkan memakai internal standar yang lain itu apakah bisa atau bagaimana? Apakah harus yang digunakan Prof Bambang tadi atau seperti apa? Hmm. Mungkin itu, Prof, dari saya, Prof. Eh, saya tidak bisa menjawab. Ada Bu Elvira di sini atau ada Pak Parsawan? Pak Parsawan nggak datang. Kenapa harus mall? Ayo silahkan aja, Bapak Ibu yang lain. Kenapa harus mall? Nggak. Ya. Kalau saya berdasarkan pada pengalaman. Jadi kalau saya nimbang 1 gram dengan, apa di bensil ether dengan 1 gram ini ya senyawa aminah gitu. Kalau saya konversi menjadi mol ternyata cocok gitu jumlah Hmm. hidrogennya. Ya. Terus kemudian kalau saya bandingkan dengan gramnya ya ya tidak cocok. Dan saya kira semuanya Bapak Ibu juga udah tahu bahwasanya satuan dari apa namanya senyawa organik itu adalah mol ya. Moga yang lain lah. Saya nggak bisa menjawab ini teoritisnya. Bu Elvira ada nggak? Bu Elvira atau yang dari Nggak dunia ada fisika? lagi keluar negeri. Oh iya iya ya, betul Iya. lagi keluar negeri makanya diwakilkan ke saya ya. Eh, Seperti itu. Nah, Oke. Kalau saya langsung ya moga. disertasinya Prof Bambang itu sepertinya tadi disertasi ya, Prof. Mungkin mungkin bisa dijelaskan yang tadi itu, Prof. Dulu, Iya iya dulu sintesisnya seperti apa gitu. iya. Kalau tidak salah kan saya juga sering dengar kalau di luar negeri itu sintesis itu untuk mengecek apa nih keberhasilan sintesisnya mereka langsung di NMR gitu. Jadi tidak seperti kita kan biasanya nunggu sebulan 2 bulan, tapi kalau di luar negeri langsung saat itu juga dicek gitu untuk keberhasilan sintesisnya gitu. Iya. Itu tadi apa namanya? Bapak Ibu, kalau misalkan eh, saya ambilkan contoh yang ngesernya gimana ini? Bentar. Share screen lagi tadi mungkin Prof, yang PPT-nya Prof Bambang. Oke, ini tadi kalau share screen ya. Kalau misalkan saya lah kok WhatsApp ini ya. Kalau misalkan saya punya yang ini tadi aja Pak, yang paling gampang Pak ya. Ya, 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 Prof. Yang paling gampang, yang paling simpel adalah etanol dan metanol tadi loh. Hmm. Ya. Jadi kenyataannya, saya mulai dari kenyataannya. Kalau saya nimbang 1 mol etanol dan 1 mol etanol, metanol, ya, ini tadi mana? Ini. Kemudian saya campur, nanti spektrum yang akan terjadi ini adalah metanol, ini adalah etanol, ya, perbandingannya 3:2:3 ini, oke. Yang metanol tadi adalah 1:3 karena di sini ada 2 ini. Kalau saya gabungkan etanol dengan metanol, tapi 1 mol dengan 1 mol, mol per mol, maka nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini tadi 1 dan yang metanol yang mana ini? Ini kurang integral 1 ya. Pokoknya semua puncak ini sesuai dengan integrasinya masing-masing. Kalau kita bicara soal mol dengan mol, ya. Tetapi kalau kita bicara masalah itu udah beberapa kali. Tadi udah saya lakukan beberapa kali percobaan dan ternyata deltanya itu adalah hanya 1,5% tadi loh Pak. Ya, kalau kita bicara soal mol per mol. Tetapi kalau kita bicara soal gram,
harus kita konversi dulu menjadi supaya jadi mol. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tadi saya sudah menggunakan dua internal standar yang asalnya di pensil ether dan yang kedua adalah TMS. TMS bukan hanya sebagai mengenolkan itu tadi ya, chemical safe ya, tapi saya gunakan juga sebagai referensi atau standar internal di sana. Oke. Bapak Ibu bisa pakai senyawa yang lain sesuka Bapak Ibu. Tapi sebaiknya saya sarankan di bensil ether spektranya sangat simple di sini. Ya, coba Bapak Ibu lihat, hanya ada dua peak di bensil ether. Mana tadi di bensil ether. Nah ini hanya ada dua peak. Kalau di daerah yang non aromatik sampai 7 itu hanya ada satu peak seperti ini. Ya, ada satu peak ini. Kalau Bapak Ibu tahu berapa mol yang ditambahkan, ya, gramnya, kemudian dikonversi menjadi mol, maka nanti Bapak Ibu dicampurkan dengan senyawa aktif saya di dalam suatu ekstrak atau senyawa yang sudah murni untuk melihat kemurnian, maka kita bisa menghitung berapa kemurnian dari senyawa yang kita peroleh dari isolasi itu tadi. Yeah. Saya kira itu Pak, boleh silakan aja, tapi saran saya adalah sangat simpel ini, supaya Oke. tidak mengganggu puncak-puncak yang lain. Ya. Kenapa tadi saya pakai TMS yang kedua? Karena ini muncul di daerah 4,5, betul ya. Kemudian kalau saya lihat untuk senyawa saya yang kedua tadi, kenapa saya kok pakainya TMS? Ya, karena di 4,5 ini nggak ada juga ya di sini ya. Kemana? Ya, sebetulnya di sini juga bisa pakai di bensil ether. Ya, saya gunakan referensi yang lain. Ada yang pakai TMS di literatur ada Pak, kuantifikasi itu ada. Jadi yang pakai TMS ada, di bensil ether nggak ada. Di bensil ether yang pakai adalah saya untuk standarisasi internal. Ya. Yang yang lain tidak pakai di bensil ether. Oke, Saya terima kira kasih itu. Prof. Bambang atas penjelasannya. Mungkin monggo apabila masih ada pertanyaan Bapak Ibu terkait kuantifikasi NMR, kuantitatif NMR, silakan. Ya, moderatornya aja. Bu Dewi, selamat siang. Dari Bu Cini. Iya, mungkin saya mau Ibu mengucapkan Dewi mau tanya itu. kepada saya ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya Bu gitu. Izin Hmm. Bu ya. Ya, Hak. Terus kemudian kepada Prof. Bambang yang telah mengizinkan Puji untuk hadir mengikuti ini seperti itu. Dan terima kasih juga Prof. Bambang sudah berkenan ya Prof ya untuk menggunakan alat kami dimasukkan ke modul praktikum seperti itu. Semoga alat yang kami letakkan di tempat Bambang bisa bermanfaat seperti itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih itu aja sebesar-besarnya oke. kepada Saya ingin bertanya. Oke. KKI Ah, khususnya Pak Badrul yang udah undang kami juga seperti itu. Jika Bapak Ibu yang lain ingin atau berkenan mencoba kromatografi yang Buji miliki untuk pemisahan yang tadi disebutkan oleh Prof. Bambang atau nanti berkolaborasi mau dimasukkan ke modul praktik, kami sangat welcome dan open. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Prof. Terima kasih ilmunya, luar biasa memang, Prof. Bambang. Oke, terima kasih Bu Dewi atas yang disampaikan. Monggo Bapak Ibu, atau kalau misalkan tidak ada pertanyaan, apakah dicukupkan Prof atau bagaimana? Moga Bu Nunu, Ya, Prof Nunu. saya kira kalau tidak ada yang bertanya, ya Eh, mungkin kita ya, cukupkan. ya, ya, Oke, ya. Oke, Ya, Intinya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin untuk webinar Divisi Kimia Organik pada sesi bulan April ini
kita cukupkan dari penyampaian materi yang tentang prinsip dan aplikasi kuantitatif proton NMR, monitoring reaksi, penetapan kadar, dan kemudian senyawa bahan alam. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Nunu yang tadi membuka untuk mengantar pada sesi divisi kimia organik pada hari ini. Saya terima kasih Prof. Bambang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Badrul dan terutama untuk pemateri Prof. Bambang. Terima kasih sekali atas materinya. Ya, cukup menarik dan itu memang tidak banyak, bahkan belum barangkali ya, belum memang pernah diajarkan di eh, perguruan tinggi di Indonesia tentunya untuk kualitatif ini. Ya, maka ini pengetahuan yang benar-benar baru untuk yang belum pernah mendapatkan. Terima kasih sekali lagi Prof. Bambang. Dan baik, kita sudah sampai di akhir acara webinar ini. Saya persilakan Prof. Adi. Prof. Adi masih join. Prof. Adi untuk setelah tadi membuka dan sekarang untuk menutup acara webinar ini. Prof. Adi, lagi tidak standby depan laptop kayaknya. Mungkin sebelum ditutup dokumentasi terlebih dahulu. Oh ya, ya. Mohon untuk dibuka kameranya, mau dokumentasi. Ya, Pak Badrul silakan ya. Bapak Ibu semuanya dibuka kameranya. Kepada tim yang bertugas, mohon bantuannya untuk dokumentasi. Baik Bapak dan Ibu serta peserta lainnya, saya izin untuk mendokumentasikan agenda kita hari ini. Mohon disiapkan. Baik, saya izin hitung. 1, 2, dan 3. Baik, sudah selesai sesi dokumentasi hari ini. Saya izin alihkan ke Bapak Dosen Badrul selaku Oke. moderator. Ya. Terima kasih pada tim yang sudah bertugas dokumentasi. Saya kembalikan kepada Prof. Nunduk. Monggo, Prof. Baik. Tadi saya lihat ada yang bertanya itu bisa di-share enggak itu materinya, Prof. Oh, ya. Bambang. Monggo, Prof. Bambang, apakah bisa di-share gitu? Caranya gimana Pak? Ini Pak, saya share di sini. Di chat, kemudian masukkan filenya, Prof. Iya ya. Atau bisa kirim ke saya Kalau dulu, tidak apa-apa, Prof. Iya, saya tanyakan dulu ya. Oke. Ya bisa lewat anu ya. Nanti ya. lewat divisi organik mungkin ya, tapi Ya ya tidak gitu semua gitu masuk aja. di divisi organik. Ya. Eh, Gini aja. Tadi kan ada WA-nya ya, Pak Pak. Ya, Ini saya coba untuk tadi terlalu apa masih masih kotor yang saya ini. Nanti saya ya, bersihkan. ya, oke. Ya, Oke, siap, Prof. baik, Prof. Ya. Bagaimana ini Prof. Adi? Ini kayaknya Ya. Cukup ya. Sepertinya ada agenda yang lain di sini. Ya. tidak ada di tempatnya. Ya, Jadi langsung aja Prof Nunuk lah. langsung saja ya. Sama aja. Oke, baik. Prof. Nunu aja. Baik, terima kasih Prof. Bambang, Pak Badrul, dan juga Bapak Ibu peserta webinar serta para mahasiswa yang telah mengikuti sampai di akhir acara webinar ini. Insya Allah dari Divisi Organik akan mempersembahkan webinar-webinar di bulan-bulan berikut ya dengan materi yang ya tentunya cukup menarik ya. Jadi
silakan untuk siap-siap bergabung kembali di webinar berikutnya. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Prof. Bambang Sama-sama. dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin live. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.